Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 21 Desember 2023. Semakin mendekati perayaan kelahiran Yesus Kristus, bacaan-bacaan bernuansa sukacita. Sebagai bacaan pertama ada dua pilihan dari kitab Kidung Agung bab 2 ayat 6 sampai 14. Dikidungkan bagaimana ketika kekasih datang, maka ia akan datang dan melompat-lompat di atas gunung-gunung, melonjak di atas perbukitan, laksana kijang atau anak rusa. Sang kekasih mengajak agar kekasih yang lain bangun karena musim dingin telah lewat. Akan ada suasana baru, suasana sukacita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur mulai semerbak. Ajakan untuk sungguh-sungguh bersukacita menyambut sang kekasih. Demikian pula bacaan yang lain di kitab Sefanya, ajakan untuk bersukacita karena Allah hadir di tengah-tengah umat. Kedukaan akan diambil, kesedihan akan sirnakan, diganti dengan sukacita. Pada Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45, kita dengarkan kunjungan Bunda Maria ke rumah Elisabet. Setelah Maria menerima kabar gembira, maka ia bergegas ke pegunungan, ke sebuah kota di wilayah Yehuda. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus dan berseru, "Diberkatilah engkau di antara wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Dikisahkan bagaimana anak yang dalam rahimnya melonjak kegirangan, sukacita karena kunjungan Maria, ibunda Yesus Kristus. Saudari-saudaraku terkasih, suasana gembira ditampilkan agar orang mulai bersiap-siap, berjaga-jaga menerima hadiah terbesar, yakni penyelamat dunia. Maria bergegas ke rumah Elisabet. Dalam bahasa Jawa, kemutu-mutu, segera, bukan untuk pamer, bukan untuk menyombongkan diri, tapi Maria mengabarkan suatu kabar sukacita, di mana penyelamat dunia dan harapan bangsa setara para nabi akan segera terpenuhi. Mesias terjanji akan segera lahir ke tengah-tengah dunia. Sehingga manusia yang diwakili Elisabet tidak lagi boleh berduka karena dekatnya sang penyelamat. Bahkan Yohanes Pembaptis
yang dalam rahimnya pun bersorak kegirangan. Kunjungan Maria kepada Elisabet ini menjadikan harapan umat yang berabad-abad lamanya yang dinubuatkan oleh para nabi akan segera terpenuhi. Janji Allah akan terlaksana. Maria membawa kabar sukacita kepada Elisabet. Saudara-saudaraku terkasih, kita juga menantikan penyelamatan. Maka kabar sukacita diwartakan kepada kita, dan kita pun diajak mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Bunda Maria sadar bahwa umat berabad-abad lamanya menantikan datangnya penyelamatan. Umat menantikan kelepasan dari belenggu dosa. Umat menantikan atau berakhirnya kesengsaraan, dan Bunda Maria menyampaikan atau meneruskan kabar malaikat yang berisi kabar sukacita kepada Elisabet, saudaranya. Apa yang dapat kita petik dari peristiwa ini? Yang pertama, kita hendaknya menjadi kepenuhan bagi orang lain yang menantikan sukacita datangnya keselamatan yang datang dari Allah. Seperti Maria, kemudu-mudu segera ingin menyampaikan kabar ini, yakni terpenuhinya kabar keselamatan. Atau kita boleh bertanya, apa yang kita sampaikan kepada orang lain? Apakah kabar buruk ataukah kabar sukacita? Seharusnya kabar sukacita seperti Bunda Maria. Yang kedua, Bunda Maria tidak menyimpan sendiri kabar itu, melainkan menyampaikan kepada orang lain agar orang lain juga kembali muncul harapan akan keselamatan. Bukan kita pendam. Kalau kita pakai istilah sekarang, kita menjadi pewarta Injil bagi semua orang yang menantikan keselamatan. Iman kita harus kita wartakan kepada dunia agar akhirnya dunia memperoleh keselamatan yang datang dari Allah. Maria tidak menunda kabar itu. Ia bergegas karena ingin agar semua orang segera mendengar warta sukacita yang datang dari Allah sebagai kepenuhan janji Allah yang akan menyelamatkan umat Israel. Jangan tahan-tahan untuk mewartakan kabar gembira kepada sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kabar gembira, keselamatan, sehingga orang yang putus asa kembali mendapatkan harapannya. Orang yang tertindas
mendapatkan harapan baru untuk bangkit. Pendek kata, orang-orang bisa mendapatkan asa kembali. Mampukanlah kami juga untuk memberikan harapan kepada orang lain, sehingga orang-orang tetap mampu beriman kepadamu. Bantulah agar kami juga mempunyai asa, karena kabar gembira Kau sampaikan kepada kami lewat orang-orang yang Kau pilih. Biarlah kami hanya mewartakan kabar gembira dan bukan kabar duka cita. Kuatkanlah iman umat-Mu. Bangkitkan yang jatuh. Kuatkan yang lemah. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Yang berpulang ke rumah-Mu Engkau terima. Yang punya persoalan Engkau urai. Dan yang beban berat Engkau ringankan. Sehingga mereka mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah, saudara-saudaraku, kita berjaga-jaga untuk menanggulangi virus corona. Untuk itu, saya setengah mewajibkan mematuhi kembali protokol kesehatan agar kita sehat, sehingga orang lain sama kita juga sehat. Terima kasih untuk semua saja yang ambil bagian dalam pelayanan gereja dengan cara masing-masing, sehingga akhirnya gereja tetap eksis mewartakan kabar gembira. Saya menghimbau untuk perayaan malam Natal, umat di sekitar gereja dan kaum muda diimbau datang untuk misa yang kedua pukul 20 atau jam 8 malam. Yang sepuh-sepuh dan tinggal jauh dari gereja dipersilahkan untuk misa yang pertama. Kalau mau ikut misa kedua juga tidak ada soal, agar pembagian umat merata. Mari kita persiapkan Natal dengan hati yang suci murni, sehingga kita benar-benar merayakan kelahiran Tuhan dengan khusyuk. Terima kasih untuk bantuan panjenengan mengumpulkan aksi Natal yang sudah mulai dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Semoga mereka juga mengalami sukacita karena terperhatikan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.